kita akan mengajari petugas Polindesnya, karena petugas Polindesnya seorang perawat. Mau tidak mau, kalau di pelosok atau di desa ya harus bisa setidaknya sebelum dapat pertolongan yang lebih bagus atau ditolong seorang bidan atau dokter atau petugas yang lebih mahir. Jadi seorang perawat ini khususnya di Simatanu kami harus ajari ya guys, biar mereka mengetahui sedikit banyaknya tentang kebidanan, kebidanan ini misalnya ke ibu hamil khususnya. Terus tentang buku kaya ini harus tahu ya guys. Oke guys, lanjut terus. Oke ya, ini kan nanti kalau datang ibu hamilnya pertama, jadi ini harus diisi adik, isi di sini nama ibunya maksudnya ya. Baru kalau ada nik. Nah, terus kita masuk ke sini, ini juga harus diisi adik. Alamat rumah, kalau ada nomor telepon bagus ya. Baru yang ini kan ada nih. Yang ini apa namanya nih, P4K. Ini kalau ada ibu hamil baru, ini diisi nama ibunya, tafsiran persalinannya, tahun berapa, penolongnya siapa, baru tempatnya di mana, pendampingnya siapa, nanti transportasinya, golongan darahnya. Ini harus ditempel di rumah ibu hamil. Ya, biar tahu ya. Nah, setelah itu masuk kita ke ini. Halaman yang ini. Ya, harus tahu ya. Udah. Nah, jadi ini nanti isi ini sebenarnya bisa adik buat nomor registrasinya. Jadi tahu adik berapa orang pemakaian buku kaya adik. Jadi mau ini. Jadi mau ini ya. Buat aja tulis bukunya, tulis di sini gitu. Oke. Baru sini nanti isi nama ibu, tempat tanggal lahir, hamil keberapa. Terus anak terakhir umur, maksudnya sebelum dia kan hamil sekarang nih. Sebelum hamil ini anak yang paling kecil ini udah berapa tahun umurnya gitu. Jaraknya. Anak bungsunya ya. Anak bungsu ya, diisi di sini ya deh. Baru tulis agamanya apa, tamatannya apa. Terus golongan darahnya apa kalau ada, kalau nggak ada kosongkan. Terus pekerjaannya apa. Nah, kalau ada JKN-nya, kartu JKN, Jamkes yang masih aktif, isi adek. Di sini. Nah, baru nama suami, tempat tanggal lahir, semuanya sama dengan ini ya. Nah, alamat rumah, lengkap ya dek. Oke. Lalu yang nama anak yang seperti ini, yang ini kak, nama anak? Kalau yang ini, nama anak ini maksudnya belum ada. Setelah lahir ya? Iya, setelah lahir baru diisi. Oke. Ya? Siap. Nah, setelah itu kita masuk ke HPHT. Sebelum HPHT ini deh, menyambut persalinan. Apa bukunya itu bu? Ini. Kalau di sudut itu nampak tidak kita berdua dengan wajah. Letakkan di situ. Yang ini kak, nama anak? Kalau yang ini, nama anak ini maksudnya belum ada. Setelah lahir ya? Iya, setelah lahir baru diisi. Oke. Ya? Siap. Nah, setelah itu kita masuk ke HPHT. Sebelum HPHT ini deh, menyambut persalinan. Oke. Nah, jadi ini dari ini datang ibu hamilnya, adik tanya, ibu nanti di mana bersalin? Nah, kalau dibilangnya dia aku mau nolong sendiri, bilang nggak boleh, ajukan dia ke tenaga kesehatan. Banyak yang kita antisipasi kan? Nah, nanti isi di sini dek. Kan ini menyambut persalinan. Saya ini maksudnya nama pasien tersebut. Nah, alamat di mana, terus tafsiran tanggal lahirnya kapan? Tafsiran persalinannya. Iya.
Ya, diisi di sini tahun berapa. Nah, di sini isi deh penolong persalinannya apa. Setelah mau melahirkan ya. Iya, mau melahirkan gitu. Tapi ini diisi baru Setelah dia lahir. pertama datang bumi memeriksakan Iya, kehamilannya. iya. Harus ditantangannya, Dek. Udah. Udah. Nah, isi di sini penolong persalinannya siapa? Apakah boleh di sini Belgi? Harus bisa, Dek. Untuk dana persalinan. Nah, di sini maksudnya untuk dana persalinan ini ajari dia untuk apa? Menabung. Kan 9 bulan hamilnya nih. Iya. Ajari dia menabung atau enggak buat di sini mereka tabungan kayak di puskesmas dibuat apa bambu yang dibuat tempatnya. Tapi dibuat catatan memang betul-betul catatan untuk menabung ya. Menabung mereka. Misalnya minggu ini ada uangku 10.000 apalah misalnya yang diambil masing-masing. Tapi harus bisa mengamankan yang dicuri orang. Iya. Ya. Jadi nanti kalau dia udah bersalin tidak uang yang dikembalikan. Iya. Dengan bentuk barang lagi kita kasih sama ibu yang bersalin ini. Iya. Misalnya dia nggak ada popok. Nah, kita beli popoknya. Tapi kau jelaskan sebelum dia menabung, jelaskan ini nanti kalau kebutuhannya pada saat bersalin. Iya. Oke, sip. Terus ini apa kendaraannya? Kalau di sini kan kendaraan palingan Pompong, sampan atau jalan kaki ke sini kan. Nah, terus metode KB sesudah melahirkan. Diisi ya, Dek. Baru sumbangan donor darah. Isi donor darah maksudnya orang yang mendonorkan darah sama golongan darahnya. Iya, harus sama. Maksudnya nanti kalau umpamanya kita sedangkan yang ibu hamil itu tidak juga tahu bahwa memang golongan darahnya apa, bagaimana kita bisa mengerti bahwa memang gini, Dix. Kan setiap kelindes kan udah dibagi untuk memeriksa golongan darah. Kalau tidak ada, utus dia ke puskesmas sekali-sekali. Iya. Misalnya kan kau perawat, kalau kurang mahir kali, atau utus mereka ke puskesmas sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Dibawa bukunya nih, jadi biar bisa diperiksa di sana. Menjelang persalinannya. Ya, jadi periksa nanti di sini. Nah, terus di sini, Dek, mengetahui suami harus ikut suaminya. Iya. Tulis di sini. Nah, itulah di sini. Karena itu di sini, terus ini ibu hamil tersebut. Iya. Suruh tantangannya. Ya. Nah, kita ke HT. Nah, di sini isi HT-nya. Haid terakhir, haid pertama. Maksudnya gini, haid terakhir, haid pertama ini seperti ini. Misalnya datang ibu ini, kita tanya, Bu, ibu kapan haid terakhir? Kadang dibilangkan bulan 2 masih amuknan. Udah amuknan katanya. Iya. Jadi kalau udah habis dia bulan 2 nggak ada, berarti di bulan 1 dia HT-nya dia. Nah, ya. Iya. Tanya tanggalnya. Kalau umpamanya tanggalnya juga lupa, maksudnya karena rata-rata di sini kan mereka hitung hanya hitung bulan. Gini bilang, Dek, cara mengakalinya itu nak bilang di bulan 1 itu biasanya tanggal berapa lahir, awal bulan kah, tengah, akhir. Nah, jadi dibilang awal, ya udah akal-akal aja lah buat tanggal berapa. Yang jelas bulan 1 dia, ya. Sip. Baru TP-nya. Tahu menghitung? Tahu menghitungnya, Dik? Yang tambah 7 kurang 3 ya? Ya. Tambah tahun, tambah 1. Ingat? Kayaknya bisa. Bisa, oke, bagus. Nah, kalau ukur lilanya. Kalau mengukur lila, Dek, tanya dulu tangannya mana yang digunakan kerja. Kalau dia menggunakan tangan kiri, kerja maksudnya yang diukur tangan kanan. Iya. Jangan lupa ya, Nang. Soalnya bedanya kedua tangan kita ini. Iya ya. Terus, berarti yang jarang dipakai itu yang mau diukur lilanya ya? Iya. Terus tanya golongan darahnya, kalau nggak ada kosongkan dulu. Sebelum dia hamil, kalau dia udah anak kedua, tanya dia sebelum hamil ini pakai KB apa, Bu? Iya. Nah, isi di sini ya. Baru setelah itu terus di sini hamil ke berapa? Baru jumlah persalinannya udah berapa? Jumlah kegugurannya udah berapa? Tahu maksudnya GPA?
Kalau ini yang hamil pertama ini. Bukan, jangan hamil pertama, grafida. Grafida. Hamil Oh, keberapa? Terus partus. Partus. Nah, terus abortus. Nah, baru hidup. Tambahannya nanti di sini. Iya, iya. Nah, jumlah anak yang hidup berapa orang? Berapa orang? Jumlah lahir mati berapa orang? Jumlah anak lahir kurang bulan ada enggak? Kalau nggak ada, Stripkan. oke. Nah, jarak anak ini tadi kan, ya. Nah, status imunisasi, tanya dia. Imunisasi TT. TT-nya, maksudnya imunisasi TT ini memang setiap tahun dia, setiap bulan dia di TT atau memang misalnya ibu ini datang kemarin kan TT bulan September ya. Kalau bulan Oktober juga dapat TT juga. Kalau TT itu 5 kalinya dalam seumur hidup. Kalau umpamanya SD kelas 2. Kalau udah berarti udah TT 1. Terus kelas berapa lagi? Kelas 3 nak. Nah, kalau udah suntik berarti udah 2. Terus kalau apa di hamil. Bukan, di SMA kan ada suntik juga. Oh iya. Atau SMP mungkin. Tanya lagi ya. Kalau udah ada, oke, udah TT 4 kan? Ya, jangan salah ya adikku. Nah, nanti isi tanggal berapa dia kunjungan? Apa keluhannya? TD-nya apa? Berat badannya apa? Usia kehamilannya sudah berapa? Terus tinggi jarinya, letak kepala janin apa? Baru denyut jantung janinnya apa? Tapi kalau denyut jantung dek bisa kita dengar umum kalau dia hamil pertama 5 bulan baru terdengar denyut jantung janin. Kalau dia hamil kedua 4 bulan sudah terdengar. Kalau yang 4 bulan hamil pertama dapat sih kita dengar, tapi kadang lari-lari. Iya. Susah masih mencarinya. Oke, ini nanti perhatikan kakinya bengkak atau enggak. Hasil pemeriksaan laboratorium, HB-nya udah ada di samping dek. Ada. Bisa adik kan? Atau kurang? Bisa. Rendah biar kita lihat hasilnya. Sampai yang adik kasih. Iya. Nasihat apa? Apalah nasihat untuk ibu hamil, anjurkan dia makan makanan yang bergizi, kurang beban berat, istirahat. Oke. Terus ini tempat pelayanannya berarti di sini toh. Iya. Berarti ini nanti tulis di sini kembali, misalnya datang bulan 10 kembali bulan 11, tapi walaupun itu kita tulis bilang juga kapan sakit datang aja. Nanti sakit dia tidak datang juga kita pula yang kacau kita. Nah, begitu juga sampai sini sambungannya ya, Dek. Iya. Sambungannya dia ya. Nah, setelah itu kalau udah dia melahirkan, ini harus diisi adikku. Kita melahirkannya. Iya, ini ibu bersalin dan ibu nifas. Iya. Harus diisi tanggal persalinannya, pukul berapa, umur kehamilan dia, misalnya dia melahirkan umur 39 minggu atau 42 minggu, diisi di sini ya sayang. Baru kenangan persalinannya siapa. Terus walaupun dia melahirkan sendiri, kita tulis sini di rumah sendiri. Terus cara persalinannya kayak mana, normal atau episiotomi atau gimana, sesar, keadaan ibunya kayak mana, atau tidak. Baru keterangan tambahan kalau ada silakan, kalau enggak apa-apa. Nah ini diisi anak, jadi anak keberapa lahir itu, berat badannya kayak mana, panjang badannya seperti apa, tingkat kepala harus diukur ya dek, jenis kelaminnya apa. Nah kondisi setelah melahir menangis tidak langsung, kalau menangis checklist ya. Nah tengoklah di sini kalau ada pas checklist. Sip. Nah ini harus diisi ya dek. Iya. Harus diisi. Catatkan hasil pelayanan ibu nifas. Misalnya kan kalau dia bersalin berarti harus kita kunjungi dia ini ya, kunjungan pertama 6 jam sampai 3 hari. Nah ini kunjungan kedua 4 hari sampai 28 hari. Kunjungan ketiganya ini harus dikunjungi. Iya. Jadi isilah di sini hasilnya. Jelas, coba lihat ada nggak tidak mengerti adik di sini, biar kakak jelaskan.
coba baca, saya kira-kira tidak ada yang mengerti, biar kakak jelaskan. Kalau untuk pemeriksaan ini, Gimana, Dek? pemeriksaan payudara, Nah, gini, pemeriksaan payudara itu periksa di situ lancar enggak asinya, banyak enggak keluar. Kan kadang kalau kita pencet, kadang sedikit, kadang banyak. Kalau dia sedikit, anjurkan dia banyak minum air putih, terus makan sayuran sama ikan-ikan, kayak mana lah biar banyak lancar asinya. asinya. Ya, ini isi asinya, kunjungan nikas pertamanya, kayak mana, tanggal berapa, ini diisi ya. Oke, jelas? Terus ini deh, harus ada isi ya. Kayak gini, kalau keterangan lahir ini, kalau dia baru lahir, ini yang kita kasih diterima nih, tidak harus ke puskesmas. Kalau dia baru lahir, ini isi sesuai dengan permintaan. Baru saksinya buat antaswani, istri, baru penolong persalinan, tanda tangani. Ya. Tapi nomornya nanti koordinasi dengan di puskes. Sip. Mungkin selama ini nggak tahu adik kan. Terus kita kembali ke sini dik. Ini harus diisi ya dek. Ini untuk bayi baru lahirnya. Tadi kan untuk ibunya, sekarang untuk anaknya. Jadi coba baca, ada yang kurang mengerti dek. Kalau ada biar kakak jelaskan. Keluhannya yang anak seperti apa ini? Kalau umpamanya, kalau ibunya kan bisa kita tanya apa keluhan ibu setelah melahirkan gini. Kalau yang keluhan yang bayi yang seperti ini, begini, kan anaknya belum bisa ngomong. Jadi adik tanya sama ibunya, Bu, ada nggak keluhan anak ini? Apakah dia sakit perut atau mencret, batuk, nah, dan sejenisnya atau sakit dian? Kalau ada, catat dia di sini di. Oke, kalau udah adik catat, baru obatilah dia. Di tanggal sekian kunjungi. Yang pertama, kunjungan pertama 6 sampai 4 pekan. Kunjungan kedua ini, ya. Ketiga di sini ya. Sip. Nah, setelah itu ini harus diisi deh. Selama ini walaupun tidak pernah diisi, kalau sekarang ini harus diisi ya dik. Ini gunanya catatan imunisasi. Jadi nanti kalau dia udah lahir, berarti kalau udah lahir 1 jam baru kita suntik Abenol. Catat di sini tanggal berapa adik kasih? Iya. Pas mau suntikan vaksinnya. Iya, catat di sini dik. Di segi nanti dia catat di tanggalnya di sini. Iya. Tahu apa gunanya? Tahu kok, supaya untuk pemberian imunisasinya biar lengkap, biar datanya itu pasti. Pasti kan, kadang misalnya ibunya lupa atau petugasnya lupa, bisa dilihat ini ya. Jelas? Sip? Oke, harus diisi ya dek. Bulan depan jangan ada lagi diisi ya sayang. Iya. Terus yang kalau ini di sini udah lengkap nanti. Nah, ini dek. Mungkin udah dijelaskan di sini kan, kalau yang namanya booster berarti di tangan semua ide dan disusah ya. Nah, ini deh. Ini harus diisi ya dek. Catatan pemberian vitamin A dan obat cacing. Ini dikasih pada umur berapa? 6 bulan sampai 11. Ada kan? Vitamin A. Kalau yang vitamin A catat tanggalnya. Terus kalau 1 bulan apa yang dikasih di sini yang merah kan? Catat tanggalnya. Nah, harus dicatat ini ya dek. Baru tanggal obat cacing. Kalau dikasih 4, kita kan pemberian obat cacing kan 2 kali setahun. Bulan Februari sama Agustus. Nah, catat tanggal berapa? Biar nggak lupa, kadang ini perlu apa kita ya? Kak, untuk kalau yang obat cacing itu dan memang dari umur 1 tahun itu mau dikasih, memang dikasih Kak ya? Iya. 1 tahun sampai 2 tahun dikasih. Memang selama ini kami enggak Nggak kasih ya? kasih obat cacing.
Kenapa? Satu, obat cacingnya tidak ada. Terus yang kedua, komunikasi kami tidak Sinkronnya lancar, tidak lancar. Jadi kalau misalnya udah mau misalnya bulan 2 atau tanggal akhir bulan 1, kasihlah permintaan ke puskesmas biar tahu kami gitu loh. Ya, jadi selama ini nggak ada permintaan kami kira aja ada. Kemana-mana saja. Sip. Jadi ini, nah harus di sini juga dek nasihat pemenuhan gizi dan pemberian makanan. Harus di sini nih. Tanya dia dek, ASI eksklusif itu kan 0 sampai 6 bulan tuh. Harus adik tanya, misalnya bulan pertama di ASI eksklusif, bulan kedua nanti tanya dia. Iya. Apakah memang betul-betul hanya ASI saja atau udah dikasih air putih dan lain sebagainya. Kalau dia udah dikasih contreng, hanya berarti bulan pertama aja dia. Jelas? Sip? Kembali kita ke buku KMS. Ini ya. Buku KMS ini mana untuk cewek, mana untuk laki-laki, Dik? Yang merah untuk perempuan, ada juga keterangannya. Oke. Terus kalau dia 0 sampai 24 bulan di mana kita isi, Dek? 0 sampai enggak. Jadi kan beda kan, Dek? Jadi biar nggak salah lihat masuknya, berarti adik sebelum mengisi perhatikan dia umur berapa dia. Iya. Kalau umurnya 0 sampai 24 di sini, kalau dia udah lewat berarti dibaliknya. Oh iya. Nek sama semua ya, Dek ya. Begitu juga yang laki-laki ya. Oke. Jadi di sini kan beda kan? Iya, Kak. Jadi kan bisa makan. Jadi di sini perhatikan, Dek. Di sini kan ada BB-nya. Ada umurnya. Terus bulan penimbangannya. Ada BB penimbang. Terus KBM ini apa? Tahu, Dek? Nggak tahu, Kak. Kenaikan berat badan minimum. Nah, coba dibaca di bawah. Ya kan? Maksudnya kenaikan berat badan minimum ini misalnya ini Dek, 800 kalau umur 1 bulan. Kalau umur 2 bulan 900.